Haleluya, haleluya. Terima kasih kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Pada hitungan yang ketiga kita baca ayat-ayat ini bersama. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu. Yesus memberi perumpamaan tentang talenta. Tentang talenta. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang perumpamaan tentang talenta ini, kita lihat satu ayat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang talenta, talenta itu adalah kekuatan. Itu sebabnya tadi di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu ialah talenta. Skill atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita setiap manusia. Kekuatan. Jadi saya mau katakan sekali lagi, saya sudah mengatakan ini berulang-ulang kali, bahwa modal dasar manusia lahir ke dalam dunia ini adalah kekuatan. Kekuatan. Setiap kita yang lahir ke dalam dunia ini dibekali dengan kekuatan. Ini modal dasar. Dan kekuatan inilah
yang saya katakan tadi adalah talenta atau skill yang Tuhan berikan kepada kita setiap manusia. Tidak ada orang lahir ke dalam dunia ini langsung kaya. Tidak ada orang lahir ke dalam dunia ini langsung sukses. Modal dasarnya ialah kekuatan talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberi 1 talenta. Menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupan kita masing-masing. Diberi 5, 2, dan 1. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini ialah, apakah Tuhan itu tidak bersikap adil kepada setiap manusia? Sehingga ketika manusia itu lahir ke dalam dunia, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Apakah Tuhan itu tidak adil? Saya mau katakan, Tuhan itu adil. Hanya kita harus memahami kedaulatan Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Dia mau memberikan kepada yang 1-5, kepada yang 1-2, kepada yang 1-1, itu haknya Allah. Diberi kemampuan. Lalu ketika kita diberi kekuatan atau modal dasar talenta tadi, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita orang percaya, kita mengembangkan kekuatan atau mengembangkan talenta itu. Kita mau enggak mengembangkan? Dalam perumpamaan yang sudah kita baca tadi, yang diberi 5 talenta, dan yang diberi 2 talenta, dan yang diberi 1 talenta, lalu tuannya itu dikatakan pergi sampai beberapa waktu, dan kepada ketiga orang ini diberi tugas untuk mengembangkan talenta itu. Untuk mengembangkan talenta itu. Dan kita melihat yang 5 talenta, diberi 5 talenta, dia mengembangkan talenta ini. Begitu juga yang diberi 2 talenta, dia mengembangkan. Sementara yang diberi 1 talenta, dia memendam talenta ini dan tidak mau mengembangkannya. Tidak mau mengembangkan talenta itu. Lalu ketika tuannya ini tadi pulang, mendapatkan ketiga orang ini, seperti ayat yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam ayat ini,
Si Tuhan itu menuntut kesetiaan untuk mengembangkan talenta ini. Diberikan perkara-perkara yang kecil, lalu dia mengerjakan perkara yang kecil ini sehingga dia mendapat reward dari tuannya. Ini rewardnya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini reward dari tuannya. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Ini hadiah dari tuannya. Dia dipercayakan perkara yang lebih besar dan dia masuk dalam kebahagiaan bersama dengan tuannya. Setia dengan perkara yang kecil. Kita menurut ayat ini tidak akan pernah diberikan kesempatan yang lebih besar dan masuk di dalam kebahagiaan tuannya apabila kita tidak setia mengerjakan talenta perkara-perkara yang kecil yang dia percayakan kepada kita, orang-orang percaya. Peli kemarin bilang begini, kalau tidak salah, untuk mencapai 1000 mil, kita harus dimulai dengan satu langkah. Satu langkah yang cukup sederhana, sepele, kecil. Kita tidak akan sampai kepada 1000 mil jika tidak dimulai dengan satu langkah awal yang kecil. Artinya, kita jangan pernah bermimpi menjadi orang yang hebat, bermimpi menjadi orang yang sukses, bermimpi menjadi orang yang berhasil, bermimpi menjadi orang yang kaya raya. Seperti Bung Karno pernah berkata demikian, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Salah tidak? Tidak salah. Kita gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Dan untuk menggapai cita-cita setinggi langit ini, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita lakukan dengan setia. Kita lakukan dengan setia. Kalau kita baca ayat berikutnya, di dalam Matius pasal yang ke-25 ini, orang yang tidak setia dengan perkara yang kecil dan tidak mau mengembangkan dalam kehidupannya, maka dia akan mendapat teguran, mendapat satu sanksi daripada tuannya. Atau istilah kerennya mendapat punishment. Kalau tadi ada reward ketika kita melakukan atau setia dengan perkara yang kecil, ada reward. Akan dipercayakan perkara yang besar dan turut dalam kebahagiaan tuannya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak setia, ada punishment, ada sanksi daripada Tuhan. Coba kita lihat ayat ini. Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Artinya dari 2, dia mendapat 2, jadi 4. Inilah yang disebut dengan mengembangkan kapasitas.
Dari 2 menjadi 4. Dari 5 menjadi 10. Ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ini reward dari tuannya. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Yang 5 juga demikian. Yang 2 juga demikian. Ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat yang ke-25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak Ayat yang ke-27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau kembalikan. Kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Diambil. Ini sanksi. Ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga tidak berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ingat, kalau kita tidak mengembangkan talenta kita, Tuhan akan ambil talenta itu dari kita. Dengan caranya yang ajaib. Akan diberikan kepada orang yang setia. Ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah punishment. Ini hukuman, ini sanksi dari Tuhan. Kalau kita tidak mengembangkan talenta itu. Kalau kita tidak setia dengan perkara yang kecil. Dihukum. Kita harus taat dan setia mengiring Tuhan. Kita harus taat dan setia. Sebagai orang-orang percaya. Saya bingung. Saya mulai merenung-renung di rumah. Ketika kemarin saya ngobrol-ngobrol sama hamba-hamba Tuhan di DKI Jakarta. Oke, saya ngobrol. Ada satu gereja besar di Jakarta. Cukup besar. Dan pendetanya sudah meninggal. Digantikan oleh anaknya. Cukup besar. Jemaatnya ribuan. Saya nggak usah sebut GPDI apa. Di Jakarta. Oke. Lalu si bapak tua, si gembala senior, ketika dia jadi gembala, dia mengangkat majelis-majelis dan pelayan-pelayan di gereja. Oke, diangkat. Tetapi kita melihat majelis-majelis dan pelayan-pelayan di gereja, tingkahnya, kelakuannya, diberlakukan bak seorang raja. Seperti orang berkuasa. Karena apa? Saya majelis, saya pengerja, saya pelayan. Gitu loh. Oke, begitu papinya meninggal, digantikan dengan putranya yang cukup muda. Oke. Lalu dia mulai rubah pelayanan itu. Mulai rubah, dia konsepnya berubah. Dia katakan demikian. Saya akan mengangkat majelis, juga mengangkat pelayan. Tetapi bukan menjadi raja, menjadi pelayan. Pelayan. Jadi pelayan. Pelayan apa maksudnya? Pelayan itu sama dengan hamba. Pelayan itu sama dengan doulos.
Pelayan itu sama dengan huperetes, bahasa Yunaninya. Huperetes artinya apa? Huperetes itu satu gambaran, satu perahu yang besar zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala, perahu yang besar atau kapal yang besar ini dipakai untuk berperang. Dan tidak ada mesin untuk penggerak kapal ini. Didayung oleh budak-budak. Jadi ada tingkatannya, tingkat 1, 2, 3, 4. Di tingkat paling bawah ini diberi lubang. Dan di sana dikeluarkan satu papan untuk menggayu perahu. Ada banyak lubang. Di sepanjang perahu atau kapal. Kiri dan kanan. Lalu ditempatkan di sana budak, duduk, pas duduk untuk sendiri, kakinya dirantai. Kakinya dirantai. Budak, kiri dan kanan jumlahnya ratusan karena panjang. Ini huperetes. Lalu si nakoda, dia ada di atas. Dulu kalau mereka hendak berjalan, nakoda berteriak atau dibunyikan trompet. Tetetetet, atau dia nyanyi atau dia mulai berteriak. Maju, lalu si budak-budak tadi, si hamba-hamba tadi mulai menggayu. 1, 2, 3, terus ini berjalan perahu sampai ke medan pertempuran. Mereka ada di dek paling bawah dan kakinya dirantai. Ketika dalam pertempuran, kalau perahu ini kalah, kalau mereka kalah, maka yang pertama sekali mati adalah si budak ini. Karena apa? Dia diikat oleh rantai. Dia pertama sekali mati. Demikian juga sebaliknya, kalau dalam peperangan mereka menang, yang dipuji itu bukan mereka. Yang dipuji itu di atas nakodanya. Karena apa? Berhasil membawa kepada satu kemenangan. Mereka hanya duduk diam disuruh menggayu. Apa kata nakoda? Ketika menang mereka tidak dipuji. Ketika kalah mereka mati duluan. Ini hamba. Inilah pelayan. Menjadi keset. Inilah yang disebut dengan huperetes. Makanya Yakobus mengatakan dan Rasul Paulus, aku ini daulos, aku ini huperetes. Seorang hamba. Ini pelayan. Si pendeta bilang begini. Si pendeta muda, kalau mau jadi pelayan, kamu harus jadi hamba. Bukan jadi bos, bukan jadi raja. Kalau mau jadi raja, jadi bos, jadilah jemaat biasa, biar kami yang layani. Anda jadi raja, biar saya yang layani. Tapi kalau sudah berani mengambil waktu, mengambil kesempatan menjadi pelayan, pikir baik-baik, ini jadi hamba. Jadi huperetes. Artinya apa? Rela korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, korban dana. Sekalipun kalau diperlukan, ini pelayan. Saya bingung begini. Saya renung-renungkan. Ada jemaat untuk hal-hal yang lahiriah, baik itu perkuliahan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dia bisa on time. Dia bisa tepat waktu. Dia bisa berusaha bagaimana supaya saya nyampe di sana jam 8, jam 9. Oh, jam 5 saya harus meeting. Bisa dia, bisa usahakan. Dengan bagaimana caranya? Makan cepat-cepat. Waduh, jadwal gue nih jam 5. Waduh, jadwal pagi. Gue harus ketemu ini. Bisa. Begitu juga dalam perkuliahan. Ketemu dosen. Apalagi kalau bentuk di kampus itu ada semacam kepanitiaan. Bisa on time. Bagus.
Tapi begitu di gereja, dia tidak pernah komitmen, tidak pernah on time, tidak ada pengorbanan. Kalau bisa melayani, ya melayani. Kalau enggak bisa, permisi bos, saya enggak bisa melayani hari ini. Kenapa? Repot, sibuk. Itu untuk Tuhan. Itu bukan hamba, itu bukan huperetes. Saya bingung. Ada satu kelompok di Satya Wacana yang pengajarannya dalam tanda kutip neko-neko. Tetapi saya lihat pelayan-pelayan itu komitmen. Suruh ke Ngabla, suruh ke Magelang, suruh ke Temanggung. Nggak ada dikasih bensin. Loh, saya bingung kok iso yo? Bingung. Permisi. Pelayan tiap minggu permisi enggak melayani. Yang penting permisi kok. Kan permisi. Saya mulai merubah konsep. Tidak ada lagi permisi. Sebenarnya jatuh ke dalam diri kita sendiri. Apapun dibuat peraturan, kalau kita mau melanggar bisa saja. Ada aja alasan. Oh enggak bisa. Tinggal komitmen kita di dalam hati dengan Tuhan. Tuhan, aku mau komitmen dengan Engkau. Aku akan sungguh-sungguh. Kalau ini kita lakukan, maka Dia akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Ingat itu. Ingat. Akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Kalau kita komitmen punya, aku harus. Oh ini enggak. Permisi bos, gak bisa melayani nih. Ada kesibukan. Sebenarnya kalau dia usahakan, dia bisa. Cuman dia gak mau repot. Dia gak mau sibuk. Dia gak mau berkorban waktu. Dia gak mau berkorban tenaga. Dia gak mau berkorban uang. Ya sudah, Tuhan bilang, kau gak setia dengan perkara yang kecil. Bagaimana mungkin aku akan percayakan kepadamu perkara yang besar? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Kita harus setia. Sekecil apapun pelayanan itu. Tergantung dalam diri kita. Peraturan apapun nanti dibuat. Nggak boleh gini, nggak boleh. Tetap dilanggar. Ini kan tergantung diri kita. Mau komitmen nggak sama Tuhan? Mau jadi pelayan enggak? Mau jadi huperetes enggak? Mau jadi dolos enggak? Begitu juga dalam mengiring Tuhan. Oh kalau longgar, ada satu cerita. Satu cerita yang cukup memberi inspirasi. Cukup memberi inspirasi. Ini simak baik-baik cerita ini. Dia mengutamakan Tuhan setia dengan perkara yang kecil. Satu ketika ada seorang ibu, dia menjaga ibunya yang tua di rumah sakit. Ibunya sekarat menunggu waktunya mati. Di ruangan ICU. Tit, 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 tit. Bunyi alat. Kalau sudah bunyi tit, game dia. Tit, tit. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia setia menunggu ibu. Dia berpikir, Tuhan, aku akan lihat mamiku ini menghembuskan napasnya yang terakhir. Aku akan setia menemani, menjaga orang tuaku ini. Dia pikir, dia setia. Dia tidak mau pergi kemana-mana. Dia bekerja, dia bilang begini. Bos, saya menjaga ibuku. Aku permisi tidak bekerja. Oke. Dikasih kesempatan untuk tidak bekerja. Izin dari perusahaan. Apapun dia, kesibukan-kesibukan yang diberikan kepada dia, dia coba tolak. Kenapa? Mau menjaga ibunya di rumah sakit. Setia terus di samping ibunya. Paling nanti keluar sebentar, dia cari makan. Masuk lagi. Jaga. Begitu hari Minggu, dia sudah berpikir di dalam hatinya. Saya juga besok enggak ke gereja. Alasannya apa? Pak Pendeta, saya enggak bisa pergi ke gereja besok. Kenapa? Jaga mamiku di rumah sakit. Begitu tuh alasan. Oke. Maklum enggak Tuhan? Maklum. Siapapun maklum. Semua pendetanya juga maklum. Oh, benar dong. Maklum. Memang kenyataan. Tapi ada suara Tuhan berbisik kepada dia.
di tengah malam. Hai anakku, apakah engkau tidak mengutamakan aku dari yang lain? Dia tanya, Tuhan apa maksudnya ini Tuhan? Besok ada ibadah. Engkau sudah merancangkan di hatimu untuk tidak ibadah karena jaga ibumu, benar. Oke. Akhirnya apa? Dia berdoa kepada Tuhan, aku akan beribadah besok. Oke. Begitu hari Minggu, dia bilang ke susternya, suster, apa? Saya titip mami saya ya. Saya mau ibadah dulu ke gereja. Padahal sebenarnya dia nggak mau. Dia mau bolos. Karena menunggu orang tuanya. Saya titipkan ya suster mami saya. Tolong. Kalau ada apa-apa telepon saya, ini nomor telepon saya. Oke, dia pergi ke gereja. Tatkala dia pergi ke gereja, ke tempat dia beribadah. Setiap minggunya. Pengkhotbah katakan, apa yang mustahil bagi manusia? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Lalu dia meneteskan air mata. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Satu sisi aku harus mengabdi kepada orang tua. Tapi satu sisi aku lebih mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Habis ibadah, pendeta tanya, bagaimana keadaan ibumu? Ibu saya masih koma. Kita berdoa. Tuhan Yesus meneteskan air mata. Singkat cerita, dia pulang ke rumah sakit. Ketika dia sampai di rumah sakit, ibunya sudah duduk di ranjang dengan suster, dikasih minum. Dia kaget. Loh, ibu saya koma kok sudah duduk? Kenapa suster? Suster bilang, mamimu tadi panggil namamu. Terus apa? Saya bilang kamu ke gereja. Kenapa? Dia minta minum. Mujizat Allah terjadi. Maminya bisa sadar dan duduk di ranjang tempat tidur. Lalu dia bersyukur kepada Tuhan. Ampuni aku tidak mengutamakan Engkau Tuhan. Ampuni aku mulai mencari cara, mulai mencari alasan untuk tidak beribadah, untuk tidak melayani. Mulai dari saat itu, ibunya sembuh dan pulang. Yang sekarat sudah memati. Dan akhirnya dia setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan dia dipercayakan perkara-perkara yang besar oleh Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita setia dengan perkara yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan kepada kita satu perkara yang besar. Secara manusia terus terang. Saya sudah capek melayani di tempat ini. Saya lihat jiwa-jiwa. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak akan pernah sampai ke titik 1000 mil. Kalau kamu tidak melangkah. Dari sangat langkah pertama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita setia komitmen. Saya berdoa kepada Tuhan. Ada satu perubahan, ada satu pemulihan kepada kita semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Siapa yang tidak komitmen, tidak setia. Maka saya sudah menetapkan. Akan dipangkas habis. Kalau tidak ada yang menjadi pimpin pujian, saya yang pimpin pujian. Saya akan memulai dari nol, tetapi dengan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau mau setia, puji Tuhan. Anda akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Amin. Dipercayakan kepada. Saya mengajak ini bukan marah, tidak. Tuhan ingatkan di hati saya, hambaku. Pelayan-pelayanmu banyak yang tidak komitmen dan tidak setia dengan perkara yang kecil. Bagaimana mungkin aku akan percayakan perkara yang besar? Oke. Dan gereja di Jakarta itu sekarang dipulihkan oleh Tuhan. Jiwa-jiwa bertambah, pelayan-pelayan itu seperti hamba bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Ingatlah, pelayan itu walaupun tidak diperhitungkan sebagai hamba,
dia akan diberkati dan akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Setia terus. Dalam melayani, dalam beribadah, setia terus. Setia terus. Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Untuk kita tetap sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Setia dengan perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Pemain musik, pemimpin pujian,